Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Bayu Faisal Helmi, NIM 41419110154. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tohani, nomor induk mahasiswa 41419110125. Perkenalkan, nama saya Didi Kristanto, nomor induk mahasiswa 41419110176. Nama saya Galur Ramadan, NIM 41416110047. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas besar kedua mata kuliah probabilitas dan statistik dengan tema yang akan diangkat adalah ramalan atau prediksi terjadinya gangguan penyulang di PLN Tanjung Priok pada tahun 2021. Baik, sebelum kita membahas inti permasalahan, kita bahas dulu istilah-istilah yang akan kita gunakan pada video ini. Yang pertama adalah penyulang atau feeder, yang merupakan penghantar arus dengan tegangan menengah 20 kV dari gardu induk ke gardu-gardu distribusi dan gardu hubung yang dihubungkan dengan kabel SKTM atau saluran kabel tegangan menengah. Berikut merupakan gambar panel-panel yang akan dinamai penyulang di gardu induk. Kemudian selanjutnya gardu induk. Gardu induk adalah subsistem dari sistem transmisi 150 kV atau 500 kV yang menyalurkan tenaga listrik ke gardu induk lain. Juga menyalurkan tenaga listrik ke gardu distribusi. Jadi gardu induk itu bisa menyalurkan tenaga listrik 150 atau 500 kV dari gardu induk ke gardu induk lain. Juga menurunkan tegangan dari 150 kV ke 20 kV dan disalurkan ke gardu-gardu distribusi. Kemudian gardu distribusi merupakan salah satu komponen dari suatu sistem distribusi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan listrik ke gardu distribusi dan menyalurkan tenaga listrik ke konsumen. Jadi bisa menyalurkan antar gardu distribusi, juga bisa menyalurkan tenaga listrik dari gardu distribusi ke konsumen atau pelanggan. Selanjutnya kabel SKTM atau saluran kabel tegangan menengah merupakan jaringan kabel tegangan menengah atau 20 kV yang berisolasi yang ditanam di dalam tanah sepanjang jaringan listrik 20 kV. Kemudian gardu hubung atau biasa kita sebut GH, biasa disingkat GH, merupakan gardu yang berfungsi sebagai sarana manuver pengendali beban listrik jika terjadi gangguan aliran listrik, program pelaksanaan pemeliharaan, atau untuk maksud mempertahankan kontinuitas pelayanan. Jadi gardu hubung ini merupakan pengendali beban jika terjadi gangguan, juga pengendali beban jika ada pelaksanaan pemeliharaan. Ini merupakan contoh single line diagram dari penyulang. Kita ambil dari gardu induk Gambir Baru. Ini ada beberapa penyulang yang dinamakan penyulang itu yang dilingkari warna merah dari gardu induk sampai dengan gardu hubung. Untuk magnesium ini salah satu contoh nama penyulangnya, dan penghubung antar gardu distribusi ini itu disebut dengan SKTM atau kabel tegangan menengah 20 kV. Kemudian yang tiga ini, bulat tiga ini merupakan gardu distribusi, dan yang paling bawah GH76 ini merupakan gardu hubungnya.
Jadi yang dinamakan penyulang itu, satu lingkaran merah ini dinamakan penyulang. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah prediksi atau ramalan terjadinya gangguan penyulang di PLN Tanjung Priuk pada tahun 2021. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ahmad Tohani. Silakan dilanjut, Mas Ahmad Tohani. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai data gangguan penyulang dari tahun ke tahun. Ini adalah tabel gangguan penyulang tahun 2017 sampai 2020. Jika dilihat dari tabel, pada tahun 2017 terdapat 74 kali gangguan penyulang, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 42 kali, dan begitu juga pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 26 kali gangguan penyulang. Nah, ini adalah grafik gangguan penyulang tahun 2017 sampai 2020. Jika kita lihat dari grafik, sangat jelas sekali bahwasanya tiap tahun gangguan penyulang mengalami penurunan, yaitu dari 74 kali pada tahun 2017 menjadi 26 kali di tahun 2020. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7, di mana penyebab gangguan penyulang yaitu yang pertama sambungan atau jointing kabel rusak, yang kedua proyek galian atau pembangunan tol, galian saluran air dan lain-lain, yang ketiga kabel rusak, yang keempat binatang masuk, panel atau kubikel, dan kelima kerusakan pada instalasi gardu distribusi. Berikutnya saya akan menjelaskan cara penanggulangan dan solusi penurunan gangguan penyulang. Di antaranya adalah 1. Penggantian kabel rawan gangguan. 2. Patroli proyek dan koordinasi dengan proyek galian. 3. Penutupan kompartemen pada panel. 4. Pemeliharaan instalasi gardu. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai prediksi gangguan penyulang pada tahun 2021. Berdasarkan data dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, maka dapat kita gunakan analisis tren linear dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Kemudian setelah kita lakukan perhitungan, didapatkan persamaan Y sama dengan 74 minus 16X. Berikut ini adalah trendline Y sama dengan 74 min 16X pada grafik gangguan penyulang pada tahun 2017 sampai 2020. Selanjutnya, berdasarkan persamaan Y sama dengan 74 min 16X, kita masukkan angka 4 pada X yang merupakan variabel waktu dan didapatkan prediksi Y atau gangguan penyulang di tahun 2021 adalah 10 kali gangguan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kami pada video ini. Semoga video dari kami bermanfaat. Terima kasih telah menonton video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.